Tuh, halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Renata Najma dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari satu buku yang ditulis oleh Ibnu Huri dan Asep Munajat yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Nah, dalam buku ini terdapat 12 bab di mana saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai isi materinya berdasarkan pemahaman saya sendiri. Nah, bab pertama itu berjudul Pengantar Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu mempunyai dua istilah ya. Yang pertama itu ada civic education, yang artinya suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Yang kedua itu diistilahkan sebagai citizenship education, yang artinya mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, misalkan dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media yang membantunya untuk menjadi warga negara seutuhnya. Pendidikan kewarganegaraan sendiri tentunya memiliki tujuannya sendiri, yaitu pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana sudah ditetapkan pula dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan PKN di perguruan tinggi itu dimulai dengan mata kuliah Manipul dan Isdek, kemudian diganti menjadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1960-an. Lalu diganti lagi menjadi Filsafat Pancasila pada tahun 1970 dan direvisi lagi menjadi Pendidikan Kewirausahaan pada tahun 1989 sampai 1990-an dan berkembang menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sampai sekarang. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya itu merupakan suatu sistem filsafat. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan dasar aksiologis yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Misalnya, liberalisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Lalu kita akan bahas mengenai identitas nasional. Apa sih identitas nasional? Nah, identitas nasional itu suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Faktor apa saja sih yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia? Yang pertama itu ada faktor objektif yang meliputi faktor geografis dan ekologis, faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografis, ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Ada juga nih faktor subjektifnya, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Proses pembentukan identitas nasional di Indonesia itu cukup panjang, dimulai dengan kesadaran adanya perasaan senasib, sepenanggungan bangsa Indonesia akibat kekejaman penjajah Belanda, kemudian memunculkan komitmen bangsa, maksudnya itu tekad dan kemudian menjadi kesepakatan bersama untuk
berjuang dengan upaya yang lebih teratur melalui organisasi-organisasi perjuangan atau pergerakan kemerdekaan mengusir penjajah sampai akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk suatu negara. Indonesia juga tentunya memiliki bentuk identitas nasional. Apa saja sih? Yang pertama itu ada dasar falsafah dan ideologi negara yaitu Pancasila. Lalu bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara Garuda Pancasila. Dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Bendera merah putih. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negaranya yaitu NKRI dan bentuk pemerintahan yang republik, serta beragam kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Adanya identitas nasional, pastinya ada integrasi nasional juga. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Sedangkan identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis itu membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Integrasi nasional dan identitas nasional negara Indonesia sangatlah berbeda. Mengapa demikian? Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku yang disatukan melalui persatuan di dalam negara seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dalam proses ini terjadilah proses integrasi nasional di mana perbedaan dan kesatuan sehingga tercipta kesatuan. Adanya integrasi nasional dapat menguatkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep negara. Pada hakikatnya, manusia kan sebagai makhluk sosial pastinya memiliki kemampuan untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lain, sehingga dapat memunculkan kemauan-kemauan yang sama yang bersifat kolektif. Nah, dari kemauan yang kolektif tersebut, maka mudah sekali mengadakan kelompok-kelompok ataupun suku-suku. Atas dasar persamaan, apakah dalam bentuk persamaan asal, bahasa, sejarah, cita-cita, maka bangsa ataupun beberapa suku bangsa pada akhirnya akan mengalami kesadaran, yaitu kesadaran merasa diri sebagai suku bangsa. Pada perkembangan peradaban berikutnya, suatu bangsa akan memerlukan suatu bentuk pemerintahan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban masyarakat dalam suatu bangsa tersebut. Sebagaimana kita pahami bahwa apabila telah dipenuhinya unsur pemerintah pada suatu negara, maka sudah dekatlah bangsa itu untuk menjelma menjadi suatu negara. Adapun unsur-unsur negara yang menjadi syarat berdirinya suatu negara itu ada 4. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan, dan yang keempat itu adanya pengakuan dari negara lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konstitusi. Tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya konstitusi. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum berbentukkan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Indonesia sekarang telah memiliki pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dikatakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Ahmad Fadil Sumadi bahwa kehadiran MK dibutuhkan untuk penegakan konstitusi yang selama ini hanya ditegakkan lewat mekanisme politik. Padahal mekanisme politik mendasarkan suara mayoritas untuk memutuskan suatu perkara dan kerap mengabaikan unsur keadilan. Lalu kita akan membahas hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan berlaku secara universal. Adapun macam-macam hak asasi manusia, yaitu hak asasi pribadi seperti hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat,
Terus ada hak asasi politik seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang ketiga ada hak asasi hukum seperti hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Lalu ada hak asasi ekonomi seperti hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Hak asasi peradilan seperti hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang terakhir hak asasi sosial budaya seperti hak menentukan, memilih, mendapatkan pendidikan. Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 2 Amandemen ketiga UUD 1945. Demokrasi suatu negara dapat berdiri jika negaranya adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan asas keadilan. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum itu sudah jelas ya, tampak pada pasal 1 ayat 3 Amandemen ketiga UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai geopolitik Indonesia dalam mewujud wawasan Nusantara. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan, kerjasama, dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pemikiran wawasan nasional Indonesia. Latar belakang pemikiran berdasarkan filsafat Pancasila misalnya. Hakikat yang terkandung pada filsafat Pancasila telah menunjukkan kepada kita bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang cinta tanah air, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan. Tentunya di setiap negara itu memiliki sistem penyelenggaraan negaranya masing-masing. Nah, apa sih penyelenggaraan negara itu? Penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai geostrategi Indonesia dalam wujud ketahanan nasional. Nah, geostrategi Indonesia itu adalah ketahanan nasional ya teman-teman. Nah, ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan kondisi dinamik suatu bangsa dalam wujud keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Bagi negara yang dianggap baik tentunya memiliki kepemerintahan yang baik pula. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2000 mengungkapkan atau menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan transparan atau terbuka apabila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Kepemerintahan yang tidak transparan justru cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator. Dilanjut ke pembahasan yang terakhir mengenai masyarakat madani. Masyarakat madani itu merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratis dalam berinteraksi di masyarakat, yang masyarakatnya itu plural dan heterogen. Faktor yang melatar belakangi adanya masyarakat madani itu salah satunya karena adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi atau menguasai masyarakat dalam segala bidang agar tetap patuh
dan selalu taat kepada penguasa. Nah, istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun atau masyarakat yang berperadaban yang diperadakan oleh Ibnu Khaldun dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau masyarakat sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad ke-tengah. Nah, teman-teman, ada 3 karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, diakui semangat pluralismenya. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Dan yang ketiga itu tegaknya prinsip demokrasi. Nah, teman-teman, ada 3 karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, diakui semangat pluralismenya. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Dan yang ketiga itu tegaknya prinsip demokrasi. Nah, itu tadi review materi yang sudah saya sampaikan terkait materi yang ada dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah saya baca dan pahami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.